Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahtadi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak sedikit di antara manusia yang Allah tidak beri kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah-sunnah beliau. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang berkenaan dengan fiqhul asmaul husna, fikih nama-nama Allah yang terindah. Di kesempatan yang sebelumnya kita sampai pada nama Allah yaitu Asy-Syakur. Kita sudah bahas bentuk daripada syukurnya Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita sudah sampaikan ya. Maka di kesempatan malam hari ini sedikit melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Asy-Syakur, zat yang maha berterima kasih. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersyukur, mencintai hamba-hambanya yang tahu diri, yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan di muqaddimah terkait dengan urgensi mempelajari nama-nama Allah yang terindah ini ya. Di antaranya adalah Allah itu sangat suka sekali, sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bisa menitih atau memiliki sifat-sifat athar atau dampak dari sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghafur, memiliki sifat pengampun. Maka Allah sangat suka kepada hambanya yang dia suka memberi maaf. Allah memberi rezeki, maka Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang dia mudah untuk berbagi. Allah maha kaya ya. Maka Allah suka kepada hamba-hambanya yang dia terus berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, Allah katakan bahwasanya dirinya adalah Asy-Syakur. Maka Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bersyukur, kepada hamba-hambanya yang berterima kasih.
Maka di kesempatan malam hari ini, di antara hal yang kita sampaikan adalah perkara-perkara yang mesti kita tahu, ya, yang mesti kita perhatikan terkait dengan syukur ini. Ya. Yang pertama, ya, yang harus mesti kita ketahui adalah bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, yang harus kita perhatikan, maka kita harus selalu hadirkan ikhlas di dalam diri kita. Ikhlas di dalam beribadah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kita dengan balasan yang terbaik. Ini yang pertama, ya, bahwasanya kita harus ikhlas di dalam beribadah. Contoh kisah yang sangat masyhur, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan seorang wanita pezina. Ya, jadi kalau dikatakan pezina itu bukan hanya sekali melakukan zina, ya, tapi dia memang pekerjaannya pezina, pelacur. Ya. Bagaimana kita sudah tahu kisah tersebut, ya, ketika dia memberikan, ya, sedikit air kepada seekor anjing berkat amalan yang dia lakukan tadi, Allah ampuni dosa-dosanya. Ibnu Qayyim dikatakan bahwasanya beliau mengatakan, kenapa wanita tadi, ya, bisa Allah ampuni dosanya, dosa yang begitu banyak, pezina, ini termasuk kabair, ya, dosa besar, tapi diampuni oleh Allah dengan hanya memberi air kepada seekor anjing. Jawabannya adalah karena dia ikhlas, ya, karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan air kepada seekor anjing tadi. Contoh yang lain juga di dalam sebuah hadis, ya, dikatakan ketika ada seorang yang menghilangkan, ya, atau mengambil gangguan yang ada di tengah jalan, ya, Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq fa akharahu. Ketika ada seorang laki-laki yang dia berjalan di tengah jalan, kemudian dia melihat ada ghusn, ya, dahan yang berduri, ya, fa akharahu, dan dia menghilangkan gangguan tersebut, ya, artinya membuang dahan yang berduri tadi. Maka apa Allah yang berikan kepada orang tadi? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih kepadanya, Allah memujinya, ya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Masalah yang begitu sepele, ya, hanya menghilangkan gangguan yang ada di jalan, ya, entah apapun itu bentuknya, paku, ya, beling yang bisa ganggu seseorang di jalan, ya, pohon yang roboh, ya, kita singkirkan. Fasyakara lahu wa ghafara lahu. Allah berterima kasih kepadanya, Allah menyanjungnya, dan Allah memberikan ampun kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan, ya, sekecil apapun itu, ya, hanya atau meskipun, ya, hanya meninggalkan atau menghilangkan gangguan yang ada di jalan tersebut, ya, hal yang sangat sepele bisa menjadikan Allah memberikan ampunan kepadanya. Padahal kita tahu, ya, bahwasanya menghilangkan gangguan yang ada di jalan ini merupakan serendah-rendahnya keimanan, ya. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu ada 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, ya, pusatnya adalah la ilaha illallah, ya, mengucapkan kalimat syahadat. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq.
Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Meskipun orang tadi menghilangkan atau mempraktekkan cabang keimanan yang paling rendah, yang sering disepelekan oleh sebagian manusia, tapi karena dia ikhlas kepada Allah, maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Jadi ini yang pertama. Agar apa? Agar Allah itu cinta kepada kita, yaitu kita ikhlas di dalam beribadah, dan supaya Allah membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan meskipun dinilai remeh oleh sebagian manusia, tapi balasan Allah cukup luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Diriwayatkan ada seorang ibu yang membawa 2 anak perempuannya. Ketika itu menghadap ke Aisyah meminta sesuatu yang bisa untuk dimakan. Karena di rumah nggak ada yang bisa dimakan sama sekali. Maka dia meminta kepada Ibunda Aisyah untuk memberikannya sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian Aisyah mencari sesuatu yang bisa dimakan di rumahnya. Dia cari ke sana ke sini, nggak menemukan apa yang bisa dimakan. Maka dia hanya menemukan sebutir kurma. Maka dia kemudian diberikan kepada ibu tadi yang membawa 2 anak perempuannya. Ini kisah yang luar biasa. Maka kemudian ibu tadi membelah kurma menjadi 2. Kurma yang hanya 1 butir, dia belah kemudian dibagi kepada kedua anaknya. Maka diantara yang luar biasanya adalah Ibunda Aisyah tadi, yang mana beliau tidak ada sesuatu sedikit pun yang dimakan kecuali kurma, tapi beliau berikan kepada ibu tadi. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah ibu tadi, ibu yang memiliki 2 anak tadi. Dia bagikan 2 atau dibelah kurma yang 1 tadi menjadi 2 bagian, diberikan kepada anaknya. Ini kan sesuatu yang sepele, Pak sesuatu yang sepele, sangat remeh sekali. Tapi karena ibu tadi ikhlas memberikan setengah kurma kepada anaknya tadi, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah bukakan pintu maaf kepada ibunya tadi. Makanya jemaah yang rahimakumullah, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul sudah sampai ke rumah, maka beliau menceritakan kepada baginda Rasulullah tentang hal tersebut. Maka ketika Rasul mendengar hal tersebut, Rasul bersabda, man yali min hadhil banati syai'an. Siapa saja yang diuji oleh Allah dengan anak perempuannya, fa ahsana ilaihin, maka kemudian dia berbuat baik kepada mereka, anak-anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Maka jemaah rahimakumullah, kita melihat bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang ibu yang sangat remeh kepada anak-anaknya, sederhana, tapi bisa menghalangi dirinya dari api neraka. Tentu hal tersebut dilakukan dengan ikhlas. Maka dari sini kita mengingat benar bahwasanya perkataan para salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil bisa menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan berapa banyak amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niat. Maka niat ini harus kita jaga betul-betul. Amalan yang sederhana bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ganjaran yang berlipat-lipat ganda ketika niat kita betul. Sebaliknya, amalan yang luar biasa, amalan yang besar, tapi kalau niatnya salah, amalan tersebut bisa menjadi hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sampai hilang
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat. Maka ini yang pertama. Ya, yang pertama yang harus kita ketahui, harus kita perhatikan terkait dengan syukur ini adalah niat di dalam beribadah. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Ya, kita sudah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta, suka terhadap hambanya yang bersyukur. Ya, Allah cinta terhadap hambanya yang bersyukur. Jadi sikap atau bentuk syukurnya seorang hamba itu ada dua. Ya. Yang pertama, syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bersyukur dia kepada sesama manusia. Ya. Yang pertama bersyukur dia kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada sesama manusia. Jadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba yaitu dengan cara banyak beribadah. Ini merupakan bukti nyata syukur seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Allah katakan, i'malu ala Daud. Ya. Banyaklah beramal soleh wahai keluarga Daud. Syukron, sebagai bentuk rasa syukur. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Kita ingat Pak, kisah Rasulullah SAW ketika melakukan sholat sampai betisnya itu bengkak. Ya. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Ya, artinya sholat kok sampai sebegitu luar biasa. Ya, padahal dosamu sudah diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Maka apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Ya, apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ini bukti nyata. Bukti nyata syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Pak, ketika seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa dampaknya. Ya, Allah tidak akan menghukum dia. Allah tidak akan memberikan azab kepadanya ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ya, Allah itu tidak akan mengazab kalian, tidak akan menghukum kalian. Kenapa? In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Ya, tentu bersyukur dalam hal ini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tidak cukup sampai di sini. Kita buktikan dengan nyata, yaitu dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian itu bersyukur, ya, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Ini yang pertama, ya, syukur kepada Allah. Ya. Lalu kemudian yang kedua, syukur kepada sesama manusia. Ya. Ini hal yang banyak, ya, atau sering dilupakan oleh manusia, yaitu apa? Berterima kasih kepada manusia. Padahal ketika manusia berterima kasih kepada sesama manusia, maka secara tidak langsung dia sedang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita dengan bersyukur kepada manusia, adalah dengan berterima kasih kita kepada sesama manusia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Atau berarti dia belum berterima kasih kepada Allah.
maka kita harus pandai-pandai berterima kasih kepada sesama teman, ya, kepada orang lain. Ya, di dalam riwayat yang dikatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Jadi hadis-hadis semacam ini tuh sangat banyak, ya. Maka ketika seseorang ingin dikatakan sebagai abdan syakur, ya, hamba yang bersyukur, maka dia harus pandai bersyukur, dia harus pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada orang-orang yang perlu, ya, untuk kita balas jasa perbuatannya. Ya, seperti tetangga kita, ya, ketika memberikan kita makanan, ya, maka kita perlu membalas jasa tersebut, ya, saling balas, ya. Saya ingat dulu ketika tinggal di Bumi Mutiara, punya tetangga yang luar biasa. Hampir setiap hari, ya, ketika puasa itu kanan kiri itu semuanya ngasih makanan, ya. Hampir setiap hari. Sampai saya bilang ke istri, oh, ini gimana nih? Kita nggak ada yang bisa untuk dikasih kepada mereka ini. Buat balasnya nggak ada. Saking setiap harinya itu ada. Ya, bahkan sampai sahur pun, ya, itu terkadang mereka ngasih makanan. Ya, maka hal seperti ini harus kita peka. Jangan sampai seolah-olah kita tidak peduli. Kita balas jasa mereka. Ya, untuk apa? Menjalin ukhuwah. Dan mungkin ada juga sebagai manusia yang tidak perlu kita balas jasanya. Ya, seperti orang-orang kaya, orang-orang konglomerat, mereka ngasih santunan kepada siapa? Mereka nggak butuh balasan. Ya. Tapi bukan kemudian kita yang mendapat kebaikan, ya, tidak tahu terima kasih. Bagaimana cara membalas, ya, kebaikan mereka? Ya, tentu dengan berdoa. Kita doakan mereka. Kita doakan sampai, ya, seolah-olah kita itu sudah bisa membalas jasa mereka. Ya, seolah-olah kebaikan mereka itu sudah kita cukup, ya, dengan doa yang kita panjatkan untuk mereka yang membantu kepada kita. Ya, yaitu dengan berdoa. Ya, bagi mereka-mereka yang memang tidak butuh dengan balasan kita. Ya, tentu hal ini, ya, orang tua kita, ya, orang tua kita yang pertama kali yang berhak mendapat, ya, balasan, ya, dari jasa-jasa mereka. Anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, kata Allah. Ya, mereka tentu tidak pernah mengharapkan balasan dari anak-anaknya. Ya enggak? Ada orang tua yang hitung-hitungan. Nak, kamu sudah selesai SMA ini, ya, uang pangkal SMA sekian, SMP sekian, ya, bulanan sekian, ya, maka tahun depan balas, ya. Ada orang tua seperti ini? Enggak ada. Ya. Maka orang yang berhak mendapat balasan, ya, yaitu orang tua kita. Anishkurli wali waliday. Ya, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, ya, ketika seseorang telah diberikan kebaikan, ya, dari orang lain, ya, jangan kemudian kita bersikap, ya, tidak peduli, ya, sehingga dia tidak membalas jasa atau kebaikan orang tersebut. Minimal yang kita lakukan, ya, kalau kita tidak bisa membalas jasanya, kebaikannya, minimal kita ucapkan terima kasih, ya, jazakallah khair, ya, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Dan ini harus kita tanamkan betul, ya, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita.
Ajari mereka untuk mudah mengucapkan kalimat terima kasih kepada orang lain. Karena mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu berterima kasih kepada manusia, ya, maka kemudian dikatakan bahwa dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kaitan dengan syukur. Ya, dan kaitan dengan bab yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat asy-syakur yang banyak berterima kasih kepada hamba-hambanya. Nah, ini kita sampaikan di nama yang berikutnya, ya, karena nama yang berikutnya ini ya, pembahasannya nggak begitu panjang, ya, sehingga pas insyaallah kita sampaikan di pertemuan malam hari ini juga. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang berikutnya yang akan kita sampaikan adalah Al-Halim, ya, Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Ada yang tahu maknanya Al-Halim? Di sini biasanya ada kan ya, apa namanya, nama-nama Asmaul Husna. Pernah lihat saya kalau nggak salah di masjid mana? Ada di sini, dicantumkan biasanya Al-Halim. Apa Pak makna Al-Halim? Al-Halim itu kalau kita ya baca di terjemahan Al-Quran itu ya Maha Penyantun, ya, penyantun. Ulama bahasa ya mengatakan bahwa makna Al-Halim, ya, ini menurut bahasa itu berasal dari kata al-hilmu, ya, al-hilmu yang mempunyai makna diddul ajlah, ya. Ajlah itu artinya tergesa-gesa, ya, artinya kebalikan tergesa-gesa, artinya nggak buru-buru. Al-Halim, ya. Makanya makna Al-Halim yaitu diantaranya apa? Tidak mensegerakan azab, ya, atau mengakhirkan hukuman, ya, menangguhkan hukuman kepada hamba-hambanya. Ini makna Al-Halim. Ini luar biasa, Pak, ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Halim ini, ya, bahwasanya Allah itu mengakhirkan atau menunda hukumannya kepada hamba-hambanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu yang maha ghafur, ya, pengampun, yang memiliki sifat kasih sayang, ya. Lau yu'akhiduhum bima kasabu, yes, jika dia hendak, ya, menyiksa mereka karena perbuatan mereka, la ajjala lahumul adzab, maka Allah akan mempercepat bagi mereka hukuman. Bal lahum mau'idun, akan tetapi bagi mereka waktu yang ditangguhkan, artinya azab yang diakhirkan, ya. Jadi ayat ini berbicara tentang apa? Kehaliman Allah, Maha yang mengakhirkan, menunda hukuman. Bisa saja Allah itu la ajjala lahumul adzab, mempercepat hukuman kepada mereka. Tapi karena Allah Al-Halim, ya, maka Allah apa? Allah memberikan waktu yang sudah ditentukan. Artinya Allah itu masih memberikan kesempatan kepada mereka, ya, untuk kembali kepadanya, ya, untuk sadar, ya, bahwasanya dia sedang dalam keadaan salah, ya, sedang bermaksiat kepada Allah. Bisa saja seketika itu Allah memberikan hukuman kepadanya, tapi Allah tidak. Allah Al-Halim. Allah memberikan waktu, memberikan jeda, ya. Supaya apa? Supaya orang yang bermaksiat tadi bisa apa? Bisa kembali kepada Allah, ingat kepada Allah lagi. Ini yang luar biasa ayat berikutnya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim, dan kalau Allah itu menghukum,
mengazab manusia karena kezaliman mereka, karena kemaksiatan mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka di bumi ini tidak ada yang tersisa meskipun hewan melata. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia karena kesalahan mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan, maka ma taraka 'alaiha min dabbah, enggak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Nah, karena bentuk kehaliman Allah, Allah katakan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah mengakhirkan adab mereka sampai waktu yang ditentukan. Allah beri waktu kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Ayo kembali, ayo ingat lagi. Ya, Al-Halim, menunda hukuman ya kepada hamba-hambanya. Ya, kita betapa banyak Pak ya manusia yang melakukan pembangkangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa sering atau betapa sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai saat ini Masya Allah, Allah masih memberikan kita waktu, atau Allah sering memberikan kita kesempatan untuk dapat memperbaiki diri. Coba bayangkan kalau sekiranya Allah mengadab, menghukum ya, setiap kali kita bermaksiat, jadi apa kita? Sudah nggak hidup lagi kita ya. Tapi Allah yuakhiruhum, Allah menunda, menangguhkan azabnya ya, kepada hamba-hambanya ya, Al-Halim ya, Allah itu maha menunda azabnya ya. Banyak ya, ayat yang mengisahkan tentang kehaliman Allah ya, Allah menunda azabnya kepada para hambanya. Di dalam hadis dikatakan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir ya, Allah katakan di dalam hadis qudsi, yashtimuni ibnu Adam ya, anak Adam itu selalu mencaciku ya. Wa ma yanbaghi lahu an yashtimani, dan tidak sepatutnya mereka itu mencaciku. Wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lah, dan anak Adam itu juga selalu berdusta kepadaku dan tidak sepatutnya dia melakukan hal itu. Amma syatmuhu faqauluhu innali walada ya, jadi bentuk cacian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang kafir itu dengan apa? Mereka mengatakan innali walada, sesungguhnya saya punya anak. Wa amma takdzibuhu faqauluhu, dan bentuk perkataan mereka, kedustaan mereka ya, mereka mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani, tidak ada orang yang bisa mengembalikan ya, artinya orang yang sudah mati, yang sudah menjadi tanah ya, sebagaimana awal aku menciptakannya. Bayangkan enggak Pak, orang-orang kafir ya mencaci Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah itu Allah itu mempunyai anak, merupakan kalimat kufur. Allah abadikan di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga, trinitas ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kita bisa melihat bagaimana kehaliman Allah kepada orang-orang kafir ya. Di dalam riwayat yang dikatakan innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Bayangin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka, kemudian mereka mencaci Allah, durhaka kepada Allah, membangkang kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Innahu la yu'afihim, Allah membukakan pintu maaf kepada mereka. Allah tidak langsung mengadab mereka, dan bahkan apa? Allah memberikan rezeki kepada mereka. Fir'aun ya, yang jelas-jelas durhakanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Kalau ada ini sebagai
gambaran. Ya. Kalau ada kiranya orang yang bekerja di sebuah perusahaan besar, dia statusnya paling rendah di sana. Kemudian dia mengaku-ngaku sebagai manajer atau sebagai owner dari perusahaan tersebut. Kurang ajar nggak Pak orang seperti ini? Misal maaf, OB ya ngaku sebagai manajer. Kurang ajar nggak? Sangat-sangat kurang ajar. Ya, dan pantas dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Sama dengan Fir'aun. Makhluk yang hina ya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan azab kepada Fir'aun ketika dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi? Apakah Allah langsung memberikan hukuman kepada Fir'aun? Enggak. Bahkan Allah mengutus ya seorang nabi kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allah mengutus siapa? Bahkan bukan hanya satu, dua. Ya. Nabi siapa? Musa dan Harun. Allah utus dua sekaligus nabi. Ya, saking Allah itu Al-Halim, menunda untuk tidak mengadab hambanya. Ya. Perhatikan, ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadap atau ya, menuju kepada Fir'aun, apakah mereka diperintahkan untuk membunuh, untuk mengancam? Ya, kamu kalau nggak gini, nanti kamu akan dihukum. Enggak. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Luar biasa. Ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut. Al-Halim, ya, Allah itu Al-Halim. Betapa kejinya, ya, hinanya Fir'aun, ya, tapi Allah menunda azab untuk Fir'aun ini. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menahan, ya, menahan langit dan bumi agar tidak apa? Agar tidak roboh. Ya, agar tidak rusak. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Ya. Maka jika keduanya lenyap, hancur, ya, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Allah akhiri ayat ini dengan innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Halim, ya, Maha Penyantun, ya, menunda azab kepada hambanya dan Maha Pengampun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kaitannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit dan bumi dengan nama Allah Al-Halim? Ya. Ulama tafsir, ya, diantaranya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini. Kita tahu bahwasanya di bawah langit, ya, ataupun di atas bumi ini banyak sekali makhluk-makhluk, ya, manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang melakukan kesyirikan. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali, ya, manusia ini yang bersyukur kepada Allah. Jadi kebanyakan manusia di dunia ini, ya, itu adalah musyrik. Ya. Tapi Allah gandengkan, ya, masalah Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Ya, kaitannya itu tadi, ya, bahwasanya manusia kebanyakan di atas muka bumi ini ya melakukan kekufuran. Meskipun mereka bermaksiat, mereka durhaka kepada Allah, tapi Allah itu lebih, ya, Allah itu lebih Halim, ya, lebih bisa menahan azabnya agar tidak disegerakan kepada manusia, kepada para hambanya. Ya, ini kaitan tadi, ya,
berkenaan dengan apa? Allah memegang langit dan bumi ya dengan nama Allah Al-Halim. Ya. Oleh karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ini, ya, maka Allah juga suka ya kepada hambanya yang memiliki sifat Al-Hilm, ya, yaitu tidak suka membalas. Ya, tidak suka membalas. Allah sanjung Nabi Ibrahim alaihissalam ya di dalam Al-Qur'an, inna Ibrahima lahalimun awwabun munib. Ya, sesungguhnya Ibrahim itu halim. Ya, penyantun. Kemudian awwah, lembut hati, dan munib yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Maka sangat pantas sekali beliau termasuk nabi atau rasul ulul azmi. Ya, nabi-nabi yang mendapat ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh keluarganya. Dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Ya. Bahkan sampai kaumnya membakar beliau alaihissalam. Tapi pertanyaan, apakah beliau berdoa kepada Allah untuk membalas perbuatan kaumnya yang dilakukan kepadanya? Tidak. Ya, beliau santun, halim. Allah sanjung secara langsung di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu halim, santun orangnya. Ya, enggak gampang marah. Ya, enggak gampang membalas. Ya, kalau bahasa kita ya enggak baperan. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini ternyata luar biasa. Ya. Kalimat baper itu luar biasa, ya. Enggak baperan itu sangat-sangat dianjurkan ya, kepada kita semua. Nggak mudah baperan, ya, nggak mudah membalas. Ya. Makanya ya, ketika Nabi Ibrahim ya diriwayatkan beliau diusik, ya, diganggu oleh kaumnya, maka beliau katakan hadakallah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Sama seperti ketika istri beliau ya, Hajar. Ya, yang ketika itu cemburu dengan Sarah, maka kemudian Hajar mengusir Sarah. Tapi Ibrahim ya halim, beliau santun, sabar, ya, nggak marah. Ya, Nabi SAW juga pernah memuji seorang sahabat, ya, di dalam hadisnya, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya kamu itu punya dua karakter, dua sifat yang Allah cinta ya terhadap dua karakter tersebut. Yang pertama adalah al-hilmu, ya, yang kedua adalah al-anah, penyantun, dan kemudian sabar, ya, hati-hati. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memiliki ya al-halim, ya, itu karena dia memiliki hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu, ngerti kapan Allah memberikan azab kepada hambanya dan kapan Allah Subhanahu wa taala menunda ya atau mengakhirkan azab tersebut kepada hambanya. Ya. Maka kita masing-masing ya harus kita hadirkan ya sifat ini. Ya, yaitu al-hilm, ya, tidak segera membalas. Ya, karena sifat ini merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga sifat-sifat yang lain ya, merupakan dampak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa mencontoh kehaliman Allah secara keseluruhan, nggak bisa. Ya, tapi seenggaknya dampak dari kehaliman Allah ini bisa kita contoh. Yaitu tidak mudah untuk membalas ya kesalahan atau ya perbuatan orang lain kepada diri kita. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan bermanfaat untuk kita. Kita cukupkan pertemuan kesempatan pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.